infak. Infak itu benda. Infak air, infak Quran, infak. Dia tidak boleh hilang, tak boleh habis. Ini infak saya untuk masjid upah tukang. Ini infak saya untuk masjid ganti lampu. Ini infak untuk bayar listrik. Ini infak untuk air. Yang hilang infak. Benda yang tidak hilang wakaf. Ada kotak diisi duit hari Jumat kalau dia lewat. Kotak apa namanya? Kotak infak. Jangan buat kotak wakaf, karena tidak ada akad. Wakaf ada akadnya. Aku wakafkan tanah ini 2 hektar ditanami sawit untuk biaya operasional masjid tunai. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Mana pernah kita ijab qabul sama kotak? Kita ambil duit, kita masukkan. Mana pernah ada orang khotib Jumat sudah khutbah berapi-api, tiba-tiba dia akad sama kotak. Aku wakafkan duitku ini ya. Kotak itu menjawab, aku terima, aku terima, aku terima. Maka kotaknya namanya kotak infak. Ini air Ainikuwa untuk Abdul Somad ini infak apa wakaf? Infak. Dikasih saya infak. Lalu sedekah Pak Ustaz? Sedekah itu nggak mesti benda. Orang yang sanggup ngasih tanah luas nggak habis-habis, wakaf. Yang nggak bisa ngasih tanah, cuman ngasih duit untuk biaya operasional tukang, infak. Saya nggak bisa ngasih Pak Ustaz, maka kau sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Tiap tulang-tulang kau ini ada sedekahnya. Datang kemari, ikut ngecor, ikut mengacau semen. Mengaduk ya, bukan mengacau. Ngacau. Ambil semen, ambil kerikil, ambil diaduknya. Aku tak bisa berinfak, aku tak bisa berwakaf, maka aku ikut gotong royong sampai lecet tanganmu. Itu namanya sedekah. Ikut gotong royong pun tak sanggup juga. Datang kemari, bangkitkan semangat mereka, senyum. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Sanggup kau kasih wakaf, kasih wakaf. Tak sanggup kasih wakaf, kasih infak. Tak sanggup kasih infak, kasih sedekah. Jangan wakaf tidak, infak tidak, sedekah tidak. Datang kemari, tangan masuk kantong, langsung nengok tiang. Ini nampak tiangnya ini miring sebelah. Kalau ada orang model seperti ini, jangan marah, antukkan aja kepalanya ke tiang. Biar lurus otaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad menyampaikan ini untuk apa? Maka man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala-pahalanya. Abdul Somad kalau ceramah, habis ceramah selesai, mati, habis ceramahnya berhenti. Enggak tuh. Ustaz Abdul Somad kalau ceramah, selesai ceramah di rumah kami, di kamar kami, Ustaz tetap ceramah. Iya, karena paket kau ada. Kalau paket tak ada, berhenti. Belum mati, HP kau mati, aku udah mati duluan. Tapi ada yang tak mati. Nih, masjid tak akan mati. Makanya untuk apalah Abdul Somad datang kemari? Abdul Somad datang kemari tausiah, diingatkan tentang zakat, mengingatkan tentang wakaf, mengingatkan tentang infak, mengingatkan tentang sedekah. Selesai masjid, sholat orang, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, i'tikaf 10 terakhir malam, sholat tarawih, sholat witir. Abdul Somad mati dimakan cacing tanah di Pekanbaru Riau, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Tak perlu ada yang setuju mengaminkan. Tahun 2041, sekarang 2021. 2041 hadirilah tablik akbar Abdul Somad di Masjid Darussalam 2041. Wow, sebagian ini udah meninggal. Ibu-ibu yang berzakat waktu itu masih hidup.
Bapak-bapak yang ada beli semen, ngasih batu bata itu pun masih hidup. Yang tak sedekah itu udah habis dan makan cacing. Subhanallah sama dulu. Waktu saya datang kemari 20 tahun yang lalu, nampak saya besi itu tajam-tajam. Waktu saya kemari tahun 2021 tidak berdinding masjid ini. Tapi sekarang 2041, 20 tahun berlalu, inilah masjid tercantik, lomba masjid terindah sedunia akhirat, menang Masjid Darussalam. Di saat itu mengalirlah pahalanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berwakaf menyumbang. Kebetulan yang nyumbang dengan yang tak nyumbang itu kuburannya dekat. Subuh dapat transfer, zuhur dapat transfer, asar dapat transfer, maghrib dapat transfer, isya dapat transfer. Yang sebelah ini nengok, menetes lah air liur dia. Wah, sedap kali kau kata dia. Anakku ada 3. Yang pertama pemabuk, yang kedua koruptor, yang ketiga sakau. Kau dapat aliran pahala. Sampai-sampai jam 8 pagi pun ada juga pahala yang mengalir ke makam di sebelah ini. Jam 8 mana ada orang sholat. Sholat apa dia jam 8? Rupanya ada orang lewat di tepi jalan, singgah dia di WC. Lepas bom atom Hiroshima Nagasaki. Man yassara an musirin, siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dilepaskan Allah Ta'ala segala kesulitannya, termasuklah kesulitan di liang kubur, hilang berkah, mengalir pahalanya. Maka yang sudah memberikan beberapa sak semen, memberikan pasir, sanggup kau memberikan batu bata, kasih batu bata. Tak bisa kau kasih batu bata yang agak kecil dari batu bata, batu kerikil. Kerikil pun tak bisa, pasir, kasih pasir. Pasir pun tak bisa. Udah tahu sendiri jawabannya. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz Somad ini hanya ceramah-ceramah aja, ngajak orang berwakaf. Dia sendiri tak pernah berwakaf. Saya mengasih untuk Masjid Darussalam ini 100 sak semen. Nanti saya kirim transfer, minta nomor rekening, saya transfer nanti. Berapa satu sak semen di Loksmal? Hah? 55? Mahal. 55.000 kali 100 sak, 5,5 juta juga. Dalam juga itu. Itulah yang akan menolong nanti di alam barzakh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj, kami mau tunjukkan kepada Muhammad SAW ayat-ayat kami. Waktu Isra Mi'raj itu nampaknya lah ada orang yazra'u, menanam tanaman, tanam-tanamannya tumbuh, berbuah. Di saat yang sama dia panen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi, tak berhenti sampai hari kiamat. Maka Nabi bertanya, Jibril, siapa ini? Kalau sawit dipanen bulan ini, sebulan 3 kali panen cuman 10 hari nanti baru panen lagi. Karet dipotong, nunggu besok pagi. Tapi ini dipotong, tumbuh, dipotong, tumbuh, dipotong, tumbuh, berbuah. Apa amal dia di dunia ini, Jibril? Apa kata Jibril? Inilah orang yang berwakaf, berinfak, bersedekah, amalnya tak putus sampai hari kiamat dan masuk ke dalam surga. Dia melihat amal-amalnya di padang mahsyar, panas terik, tak ada tempat bernaung, tak ada atap. Padang mahsyar, wa takunul jibalu kal hinil manfush. Ihnil bulu kambing, manfush ditiup angin. Ambil bulu kambing
hebatnya bahasa Arab. Sesuai bunyi katanya dengan cara menyebutnya. Mafush. Keluar semua. Terbang. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, bukit-bukit hancur berkeping, terbang, tak ada tempat bernaung. Tapi nanti di padang mahsyar ada orang yang santai, tak kepanasan. Pas di padang mahsyar bangkit dari liang kubur, santai, dia tak kepanasan. Kenapa? Karena ada cor tebal di atas kepalanya. Ditanya sama malaikat, siapa ini yang tidak kepanasan di padang mahsyar? Kenapa dia ada atap? Dijawab sama malaikat yang lain, inilah yang mengasihi 100 sak semen itu. Tapi ada juga nanti di akhirat itu dia tak kepanasan juga, dia slow di padang mahsyar. Cuman alasnya tipis, triplek. Ditanya sama malaikat, siapa ini tak kepanasan di padang mahsyar? Inilah yang nyumbang 100.000 kemarin. Triplek, ya paling tahan 2 minggu lah. Itu tidak bisa jadi standar, karena yang dilihat adalah keikhlasan. Kalau memang ikhlas, kenapa Ustaz nggak diam-diam aja nyampaikan di dalam? Kenapa tak Ustaz bisikkan saja ke pengurus? Kenapa mesti Ustaz umumkan Ustaz ngasih 100 saksemen? Pertama, untuk menghilangkan fitnah, supaya jangan sampai dibilang orang, apa tuh Somad tuh cuma bercakap aja macam calo aja. Terus Medan. Pernah kau ke Medan? Enggak. Calo aja. Sedekah. Pernah kau sedekah? Nah, nantilah. Menghilangkan fitnah itu perlu. Yang kedua, memotivasi jamaah. Masa Abdul Somad yang cincinnya perak, yang jamnya murahan, yang bajunya pun harga 100.000, sanggup dia ngasih 100 sak semen? Kau cincin kau sekali tegak 50 juta, bersedekah 2.000 perak. Tetap doakan supaya Abdul Somad ikhlas dan mati husnul khotimah.